Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika merilis video yang diklaim serangan terhadap aset Angkatan Laut Iran. Serangan ini diklaim bagian operasi militer Epic Fury yang sedang berlangsung. Namun lokasi serangan tidak diungkapkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan lebih dari 50 kapal perang Iran telah dihancurkan. Sambil berkelakar, Trump mengaku seru menenggelamkan kapal-kapal perang Iran. Setidaknya 80 orang tewas setelah kapal selam AS menabrak satu kapal perang Iran di Samudra Hindia pekan lalu. Together with our Israeli partners, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. And I said, why didn't we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. Meningkatnya intensitas perang membuat Iran menebar ancaman. Juru bicara Markas Besar Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zulfakari, mengancam ke Amerika Serikat dan Israel terkait dengan minyak dunia. Iran menyatakan kelanjutan perang akan dorong harga minyak melebihi $200 AS per barel. که نخواهید توانست قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید چون قیمت نفت تابع امنیت در منطقه است که منشأ ناامنی شما هستید. Garda Revolusi Iran juga larang ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara mitra Amerika Serikat dan Israel selama konflik berlangsung. Sejak serangan terjadi pada 28 Februari, lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz juga terganggu. Padahal Selat Hormuz adalah jalur terpenting distribusi minyak dari kawasan Teluk Persia ke berbagai negara di dunia. Dan kini, Iran mengancam akan melarang ekspor minyak. Imbasnya, sekitar 300 kapal tanker minyak besar dan kapal kontainer tertahan di kedua sisi Selat Hormuz. Iran bilang, konsekuensi bagi pasar global dari para pelaku internasional akan jadi tanggung jawab Amerika dan Israel. Pasar bereaksi keras setelah Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran, mendorong harga minyak mentah Brent naik sekitar 10 hingga 13% pada awal eskalasi. سردار ناینی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات 1 لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمیدهد گفت چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمیگویید که همه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه Dampak perang Iran dengan Amerika dan Israel, sejumlah warga dari berbagai negara mengalami panic buying di tempat pengisian BBM, salah satunya di Hanoi, Vietnam. Antrean sepeda motor dan mobil terjadi di sejumlah tempat pengisian BBM di Hanoi. Sebagian SPBU tutup akibat kehabisan pasokan. Harga BBM di Hanoi naik dalam beberapa hari terakhir, yakni menjadi 29.120 dong Vietnam per liter atau sekitar Rp18.713 per liternya. Setidaknya ada 7 SPBU di Hanoi telah membatasi penjualannya di tengah kekurangan pasokan BBM. Pemerintah Vietnam mengimbau penerapan pengaturan kerja dari rumah untuk menghemat pasokan BBM di negaranya. Pakistan juga merespons ancaman krisis akibat perang dengan menghentikan kegiatan sekolah selama 2 pekan dan memberlakukan 4 hari kerja dalam sepekan kecuali perbankan. Pakistan juga memangkas konsumsi bahan bakar di seluruh departemen pemerintahan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tidak hanya jadi konflik militer tapi juga mengguncang ekonomi global. Ketegangan bahkan meningkat setelah Iran ancam harga minyak bisa melonjak hingga $200 Amerika Serikat per barel jika konflik terus meluas. Nah, pertanyaannya, apakah ancaman lonjakan harga minyak bisa jadi alat untuk menghentikan konflik atau justru sebaliknya kenaikan harga energi justru memperluas dampak perang? Untuk membahasnya, kita menyapa 2 narasumber kami yang tergabung melalui sambungan virtual. Ada Aisha Rahbini, Direktur Utama Indef, dan Aisyah Kusuma Somantri, Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Aisha dan Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Radi. Mbak Aisyah dan Aisyah, saya harus
cermat biar nggak ketukar. Saya ke Mbak Isya dulu. Mbak Isya, lonjakan harga minyak akibat konflik ini kan sudah mendorong harga Brent maupun juga WTI melewati $100 Amerika Serikat per barel dalam waktu yang cukup singkat. Nah, jika benar mencapai $200 Amerika Serikat per barel seperti yang diancam juga oleh Iran, dampaknya terhadap ekonomi global, terutama inflasi, pertumbuhan PDB, produk domestik bruto, dan juga resesi potensial di negara maju maupun berkembang, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih, Mas Radi. Ya. Ya, pasti kalau kita lihat ya, ini dengan kondisi konflik Iran dan Amerika Serikat juga Israel ya, itu kenaikan dari minyak dunia ini sangat cepat sekali ya. Kalau kita lihat mungkin sebelum konflik tersebut terjadi kan di 70-60 US dollar per barel ya. Ya. Nah sekarang sampai udah mencapai 100, kemudian sekarang hari ini turun lagi ya ke 90. Nah memang kalau kita lihat ke depan, memang satu kondisi geopolitik ini memaksa atau meningkatkan uncertainty ya, risiko terkait dengan ke depan harga minyak ini akan terus naik sampai 200 atau seperti apa gitu ya. Yang pasti hubungan antara minyak dunia, harga minyak dunia ini sudah pasti akan memberikan gejolak terhadap pertumbuhan ekonomi secara global dan juga inflasi. Jadi pasti akan ada revisi dari pertumbuhan ekonomi secara global, yang mana akan ada terjadi pelambatan ya. Dari mana jalurnya? Dari inflasi juga gitu ya. Inflasi ketika kita tahu semua, di Amerika Serikat pun juga harga minyak ya udah naik ya, minyak BBM-nya sudah naik sekitar 25%. Di euro juga naik 15%. Kita pun juga walaupun kita disubsidi ya, kemarin juga Pertamax sudah naik. Nah ini ketersediaan dan kelangkaan inilah yang mendorong inflasi naik ya. Apalagi energi salah satunya ini kita sangat bergantung terhadap minyak bumi ya, bahan fossil fuel ini. Ya itu menjadi meningkatkan biaya dari bisnis ya, sektor real, dan itu pasti juga mendorong inflasi. Jadi ke depan udah pasti ya, kita juga udah lihat sejarahnya di belakang ketika ada gejolak nilai minyak bumi ini pasti akan mendorong inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan yang melambat gitu. Oke, jadi mau negara berkembang, mau negara maju, ini pasti akan langsung terasa dampaknya. Tapi yang jadi pertanyaan dan harus diantisipasi, kalau negara maju ini kemampuan ekonominya atau kemampuan konsumsi energinya juga cukup baik meskipun ada inflasi, bagaimana dengan negara berkembang, kemampuan fiskalnya cukup nggak untuk misalnya terus mensubsidi konsumsi energi yang selama ini dilakukan oleh negara, Mbak Isya? Iya betul. Benar sekali tadi, poinnya adalah negara maju saja akan terdampak gitu ya. Apalagi negara berkembang yang mana notabene banyak mereka yang mengimpor atau net importer dari minyak bumi ini gitu ya. Itu satu. Kemudian dua adalah negara berkembang juga yang bagian subsidi terhadap BBM ini juga cukup besar ya, termasuk negara kita gitu ya. Karena kita mensubsidi satu pertalite itu ya, BBM, untuk menjaga kestabilan harga di dalam negeri juga. Sehingga beban biaya yang harus dikeluarkan pemerintah di dalam anggarannya itu pasti akan juga meningkat. Karena kemarin 2026 ini asumsinya adalah $70 per US ya, $70 US per barrel. Nah sekarang kita udah nyampe 190, bahkan mungkin kalau dirata-ratakan mungkin bisa juga sampai akan ke depan terus tinggi nih. Jadi tidak sesuai dengan asumsi yang di awal, sehingga harusnya akan ada alokasi yang lebih besar yang harus dikeluarkan kepada subsidi ini gitu. Oke. Seperti itu. Baik, saya ke Mbak Aisyah dari perspektif intelijen strategis, Mbak Aisyah. Apakah ancaman Iran terhadap harga minyak via Selat Hormuz ataupun serangan ke infrastruktur energi lebih sebagai leverage diplomasi untuk negosiasi deeskalasi, atau bagian dari strategi perang asimetris Iran ini untuk memperluas konflik dan menarik dukungan dari sekutu seperti Rusia misalnya dan juga Cina atau Tiongkok?
Ya, terima kasih Mas Radi. Ini pertanyaannya sangat menarik ya, dan saya rasa ini sangat penting. Yang pertama kita lihat bahwa Iran ini sadar betul bahwa negaranya ini merupakan pihak yang lebih kecil sebenarnya dalam peperangan. Iran sudah mempersiapkan sekitar 20 tahun strategi untuk bisa menghadapi AS dan Israel sebagai pihak yang memiliki kekuatan kinetik lebih besar. Nah, ini kita lihat di sini strategi Iran adalah membuat perangnya bukan menghancurkan Amerika Serikat dan Israel, tetapi kemudian membuat biaya perangnya sangat mahal sehingga kemudian beban perangnya tidak tertahankan lagi. Jadi memang betul Mas, ini merupakan salah satu bentuk koersif diplomasi ekonomi ya. Dilakukan oleh Iran. Jadi sekarang negara-negara yang ada di seluruh dunia itu kemudian merasakan dampak dari apa yang kemudian terjadi di Selat Hormuz. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Iran sendiri kemudian berusaha untuk menaikkan terus ke angka $200 per barel ya. Itu angka yang sebenarnya sangat fantastis dibandingkan dengan sebelumnya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Aisha kalau angkanya itu sebelumnya kan 60 sampai 70. Nah, tetapi kita lihat di sini bahwa Iran is waging war against global economy. Jadi dia membuat bagaimana pun caranya agar kemudian tekanan internasional ini sangat kuat terhadap Amerika Serikat dan Iran, sehingga kemudian negara-negara ini mau tidak mau harus mendorong Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan serangannya. Karena dampak ekonomi yang dirasakan ini sangat besar. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa negara lain di Southeast Asia yang terkena dampaknya. Nah, misalnya saja kita bicara tentang Vietnam. Vietnam itu 70% dari transaksi minyaknya itu berasal dari Selat Hormuz. Negara-negara besar lainnya seperti China, itu dia 20% juga dari Selat Hormuz. Kita pun sekitar 20-25% itu dari Selat Hormuz. Jadi pasti di masa depan kita akan merasakan dampaknya, apakah berbulan-bulan kemudian, apakah bertahun-tahun kemudian. Jadi mau tidak mau kita harus melihat di sini. Memang ada strategi yang dilakukan oleh Iran. Apalagi Iran sudah menyatakan bahwa kalau misalnya seandainya negara-negara yang mengusir Amerika Serikat dan Israel, duta besarnya itu akan bisa mendapatkan passageway. Jadi terlihat jelas bahwa ini merupakan strategi untuk bisa melakukan koersif ekonomi diplomasi. Oke, yang jadi pertanyaan begini. Jika memang ada diplomasi ekonomi dengan caranya Iran seperti saat ini ya, dengan menutup Selat Hormuz dan akhirnya menyebabkan konsumsi energi global terhambat dan akhirnya melonjak tinggi harganya, ini akan mungkin didengarkan oleh presiden jika presiden Amerika Serikatnya bukan Donald Trump. Yang jadi masalah ini adalah Donald Trump. Donald Trump ini modal nekat. Kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan jika dikasih advice begitu. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi Donald Trump seperti ini, konflik yang terus meluas dan harga minyak benar-benar mencapai level ekstrim sekarang, ini bisa nggak memaksa Amerika Serikat? Kalau Israel mungkin akan nurut ya sama Amerika Serikat, bisa nggak memaksa AS mundur karena tekanan ekonomi domestik misalnya, atau bahkan dari global? Ya Mas Radi, memang saya setuju Donald Trump ini agak-agak unik ya karakteristiknya. Beliau adalah presiden yang dipilih dari sayap kanan ekstrem di Amerika Serikat, Republikan yang punya pengikut yang sangat setia ya, pengikutnya di gerakan politik MAGA. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa sebenarnya di publik Amerika sendiri sebenarnya suaranya ini sudah terpecah Mas. Jadi hampir lebih dari 50% masyarakat Amerika Serikat ini tidak setuju dengan adanya peperangan di Irak. Nah, MAGA ini sampai sejauh ini masih sangat mendukung keputusan Presiden Trump karena memang banyak sekali narasi-narasi yang beredar yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa Iran ini adalah imminent threat. Meskipun sekarang publik Amerika Serikat pun ini semakin cerdas bahwa mereka juga meriset ya hasil report dari IAEA, lalu kemudian mengakses kemudian situasinya bahwa perang ini sebenarnya tidak sesuai dengan survival Amerika Serikat gitu. Jadi Amerika Serikat tidak akan terdampak meskipun tidak melakukan perang ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dukungan dari MAGA ini sampai sekarang masih kencang, tetapi ketika kemudian perekonomian ini semakin sulit, Mas, apalagi kalau misalnya kita bicara harga minyak naik yang pasti berimplikasi kepada harga kebutuhan naik, saya yakin sebenarnya to some extent ini akan ada perubahan dan pergeseran suara dari dalam negara Amerika Serikat sendiri. Nah, kita lihat di sini bahwa tadi ya Mas, satu-satunya cara untuk Iran bisa memenangkan peperangan ini adalah membuat perangnya unbearable, baik itu untuk Amerika Serikat maupun untuk Israel. Dari Amerika Serikat sendiri, tekanan dalam negeri ini bukan hal yang baru dalam menghentikan peperangan. Ini pernah terjadi di perang Afghanistan, di perang Vietnam dulu di tahun 70-an, dan kita lihat bahwa semuanya gerakan masyarakat ini berhasil kemudian menghentikan tadi ya Mas, presiden yang kemudian masih bersikukuh untuk mengikuti peperangan. Jadi sebenarnya bukannya tanpa harapan, bukan tanpa harapan bahwa presiden akan merubah
Ya. Betul sekali. Karena mau tidak mau kita harus akui Presiden Donald Trump ini tetap politisi dan dia mau partainya atau very least terpilih lagi di masa periode mendatang. Dan satu yang perlu diingat, Presiden Donald Trump ini bukan hanya politisi tapi pedagang, gitu ya. Ini Betul, yang penting betul. cuan buat dia gitu kayaknya. Nah, ini saya balik ke Mbak Aisyah. Dalam skenario terburuk, kita tidak ingin yang terburuk, tapi kita harus punya contingency plan tentu saja. Skenario terburuk, konflik berlarut-larut, Selat Hormuz terganggu lama, masih ditutup berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ini apakah dunia sedang menuju krisis energi terburuk sejak 1970? Karena ini pernah terjadi, saya ingat kalau saya riset 1970 hal-hal seperti ini juga terjadi. Apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia untuk ketahanan energi nasional misalnya? Iya, memang kita memang tentu tidak mau ya berlarut-larut seperti ini ya, seperti yang tadi disampaikan. Ya. Tentunya pasti jika pun terjadi seperti itu ya udah jelas pasti satu, kalau kita lihat dari sektor di sisi ekonomi pasti satu, harga naik, inflasi pasti naik sekali gitu ya, karena tadi dari sektor usaha pun juga akan membutuhkan pasti BBM itu sendiri ya, yang harganya pasti akan meningkat. Dari sisi sektor pemerintah pun juga harus meningkatkan subsidinya, dan anggaran pasti membengkak, defisit itu juga pasti akan besar sekali. Nah, kalau kita lihat sensitivitas dari APBN 2026 ya terhadap kenaikan 1 US dollar per barrel, itu bisa belanja negara itu bisa sampai naik 10 triliun rupiah, dan itu kenaikan $1 ya. Ini kita sudah naik berapa kali lipat gitu, berapa kali lipat kan, udah beberapa persen gitu. Nah, kemudian defisit anggaran juga bisa sampai 6%, which is itu lebih besar dari apa yang diamanahkan undang-undang 3%. Jadi space kita nggak punya ruang space yang fiscal space yang besar